Oke, selamat siang semuanya. Jadi kita dari Aslab Sams kemarin diminta tolongin Akpro buat ngejelasin prolin terkait UAS nanti. Terus di sini udah ada teman-teman gue juga, ada Rama, Anissa, NJ, Rara, Yufa, sama Zahra gitu. Dan kita mulai aja ya dari integer programming kayaknya. Ini gue izin share screen ya, Aldi. Iya. Oke. Bentar. Ya udah, boleh Kak? Mungkin. Okay. Udah bisa belum Kak? Udah. Bentar. Enggak. Bentar. Soalnya dulu deh. Oke, jadi udah kelihatan belum ya? Udah kan? Kan guys? Udah kelihatan. Oke. Jadi integer programming itu kayak sebenarnya hasilnya itu mesti angka bulat gitu sih. Jadi yaudah langsung aja coba soalnya ya. Kan ini tentang si Denimco ini ingin memproduksi 3 jenis celana jeans. Terus tenaga kerja dan bahan baku yang digunakan adalah sebagai berikut. Terus dikasih tabel nih, produk 1, labor hour per unitnya 5, raw materialnya 4 square feet per unit, dan seterusnya. Terus keuntungan per unit untuk setiap produk adalah $25, $28, dan $22. Denimco sedang mempertimbangkan 2 lokasi fasilitas, masing-masing memiliki kapasitas sumber daya yang berbeda. Kalau fasilitas 1, bisanya 100 jam, terus ininya available materialnya 100. 2 itu 90 jam, dan available materialnya 120. Terus yang ditanya itu, pertama, merumuskan masalah sebagai integer programming. Terus yang kedua itu, Denimco memutuskan untuk hanya memproduksi produk 2 dan 3. Di mana Denimco harus memproduksi produk mereka, nanti ini jawabannya fasilitas 1 atau fasilitas 2. Terus berapa unit yang harus diproduksi, terus berapa keuntungan optimal, dan selesaikan menggunakan metode branch and bound. Tunjuk gunakan metode grafis untuk menyelesaikan setiap subproblem. Oke, langsung aja ke caranya. Jadi buat pertanyaan yang A itu kan sebenarnya cuma rumusin masalah ya, itu kayak ya udah kayak biasa aja kita prolin kan, pokoknya intinya harus ada variabel, objektif, sama constraints. Nah, variabelnya itu yang pastikan jumlah si produknya itu masing-masing. Berarti ada 3, yaitu X1 unit produk 1, X2 itu unit produk 2, dan X3 itu unit produk 3. Objective function-nya itu maksimum, karena kan kita nyari keuntungan ya, berarti kan keuntungan terbesar. Nah, karena tadi dikasih tahu biaya masing-masing buat setiap unit, berarti maksimum gimana ya, kayak maksimum keuntungan itu berarti sales kan, perkalian dari biaya sama unitnya. Berarti $25 kali unit X1, terus $28 kali X2, sama $22 kali X3. Itu objective function-nya. Constraints-nya berarti ini yang dari tabel ini. Constraint-nya itu ada 2, itu labor sama material. Kalau yang labor berarti untuk fasilitas 1, 5X1 tambah 4X2 tambah 3X3 itu nggak boleh lebih dari si 100 ini. Karena kan ini 100 maksimum kerja mereka. Terus kalau untuk si material berarti 4X1 ditambah 3X2 plus 6X3 itu nggak boleh lebih besar dari 100. Terus yang fasilitas 2 itu constraint-nya sebenarnya sama aja. Nanti 5X1, 4X2, 3X3, tapi ininya di yang fasilitas 2. Nggak boleh lebih besar dari 90.
terus 4x1, 3x2, dan 6x3. Itu ya kurang dari 120. Nah, terus tambahannya itu, karena ini kita nggak produksi produk, berarti dia nggak boleh min. Berarti kan X1, X2, X3 itu harus lebih besar dari 0. Dan tambahan karena ini integer, berarti kayak ya logikanya produk itu nggak mungkin koma-komaan kan. Karena dia pasti ya angka bulat gitu. Jadi X1, X2, X3 itu haruslah integer. Gitu. Itu untuk pertanyaan nomor 1 ya guys. Yang rumusin masalah gampang, cuman gitu doang. Jadi next. Nis. Halo, ada Nisa nggak? Halo, halo, suara gue masuk nggak? Masuk, aman. Oke, ini gue lanjutin buat pertanyaan yang 2A. Lanjutin pertanyaan sebelumnya. Jadi tuh kan di soal itu dia diminta integer programming, integer pokoknya dia harus bulat. Jadi tuh cara pengerjaannya beda dari yang biasanya. Kan kalau kita kayak nyari nilai X2, X3-nya tinggal perpotongan garisnya aja ya. Nah, cuma di sini tuh kita pakai namanya metode branch and bound yang ada di layar kanan. Nah, untuk pertanyaannya tuh sebenarnya kan di soal diketahuin kalau cuma memproduksi produk 2 dan 3. Berarti produk 1 tuh kita buat jadi X1 sama dengan 0. Nah, cara pertamanya itu kita cari titik perpotongannya dulu antara X2 berapa, X3 berapa. Pakai cara yang kayak biasa aja. Nah, misal kayak 4X2 plus 3X3 kurang dari ya sama dengan 100, pokoknya dihasilin jadi X2 sama dengan 20 dan X3 sama dengan 20/3. Nah, di sini kita masuk ke branch and bound, di mana kayak X2-nya sama dengan 20, X3-nya sama dengan 20/3, itu tuh Z-nya menghasilkan 706,667. Nah, kan kalau integer itu nggak boleh koma ya. Nah, tapi kita di X3 ini kita dapatnya 6,667. Nah, dari sini kita buat namanya cabang di mana X3 ini kurang dari sama dengan 6 dan X3 lebih dari sama dengan 7. Untuk X3 sama dengan kurang dari sama dengan 6, kita masukin X3-nya jadi 6 ke persamaan. Nah, nanti didapat kalau X3-nya X2-nya itu 20,5 dan Z-nya 706. Nah, sama halnya sama kayak X3 lebih dari 7, pas kita masukin X3 sama dengan 7, nanti X2-nya sama dengan 19,33. Nah, masukinnya kemana? Masukinnya ke persamaan sebelumnya yang di subproblem 1. Tuh. Nah, nanti kita masukin lagi ke persamaan pas X2 dan X3 baru gitu. Nah, dilihat nih ternyata yang kita pilih tuh untuk menentukan cabang selanjutnya gimana sih? Yang kita pilih itu ketika Z-nya lebih mendekati dari nilai Z yang ada di subproblem 1. Kan kalau di subproblem 1 706,667. Nah, berarti kita pilih yang subproblem 2 karena nilainya 706, lebih besar dari 695,24. Nah, karena di subproblem 2 masih ada yang koma atau masih belum bulat di X2-nya, berarti kita harus cabangin lagi nih. Nah, untuk 20,5 ini berarti kan bisa kita pecah jadi X2 kurang dari 20 sama X2 lebih dari 21. Sama kayak proses sebelumnya, kita masukin lagi nih. Perbedaannya ini karena X3-nya kita udah fix itu sama dengan 6, berarti kita udah punya kalau X3 tinggal X3 sama dengan 6 dan X2 sama dengan 20. Berarti hasilnya itu Z-nya 692. Nah, kalau subproblem 5 ini
ternyata pas dimasukin itu hasilnya berbeda nih pas X2-nya sama dengan 21, ternyata X3-nya 5,33 dan hasilnya Z-nya 705,26. Nah, dari kedua ini kan sebenarnya subproblem 4 tuh udah bulat ya semuanya X2 dan X3-nya. Nah, ini tuh jadi kandidat solusi yang bakal kita pilih. Cuma di subproblem 5 ini sebenarnya masih bisa dicoba lagi untuk biar kita dapat X3-nya bulat. Nah, kita lanjutin nih cabang di subproblem 5. Karena dia hasil 5,33 berarti sama kayak sebelumnya X3 kurang dari 5 dan X3 lebih dari 6. Nah, mungkin yang agak berbeda nih di X3 sama dengan 6 itu kenapa ada invisible, sebenarnya bisa dilihat di gambar grafik yang ada di kanan tiap iterasi. Jadi ini tuh jadi alat bantu gitu loh. Jadi misal di iterasi 2 di subproblem 2 dan 3, kita pakai grafik yang ada di kiri yang perpotongan garis sebagai bahan utama. Nah, nanti selanjutnya tuh kita buat garis misalnya X3 kurang dari 6, X3 lebih dari 7. Nah, itu kita warnain yang menjadi nilai yang masuk ke nilai X3 gitu. Nah, nanti tiap iterasi kita update terus. Nanti kan makin lama makin mengecil karena makin banyak nih constraint-constraintnya. Nah, sampai di iterasi ke-6 di yang subproblem 7 ternyata X3 lebih dari 6 itu udah nggak bisa karena udah terpotong dari iterasi-iterasi sebelumnya. Makanya subproblem 7 itu untuk X3 lebih dari 6 itu udah invisible. Berarti kita bisa lanjut ke X3 kurang dari 5 aja. Nah, itu tuh ternyata didapetin X2-nya masih koma nih, belum bulat. Masih 21,25. Berarti kita lanjutin lagi. Jadi X2 kurang dari 21 dan X2 lebih dari 22. Nah, ternyata didapetin seperti yang bisa dilihat di subproblem 8 dan 9. Nah, berarti kita punya 3 kandidat nih yang di subproblem 4, subproblem 8, dan 9. Nah, kita untuk menentukannya bisa dilihat dari nilai Z yang paling mendekati dari nilai Z yang ada di subproblem 1. Nah, dari 692, 698, dan 704 yang paling mendekat itu subproblem 9. Makanya kita pakai hasil akhirnya itu yang subproblem 9, X2 sama dengan 22, X3 sama dengan 44, dan menghasilkan Z sama dengan 704. Nah, 704 ini kita pakai sebagai lower bound. Lower bound itu maksudnya adalah nilai minimum ketika kita menggunakan integer bahwa kita 704 dan terus sama dengan Z optimum dan kurang dari sama dengan 706,667 gitu. Mungkin boleh dilanjut lagi, Cher. Oke, itu kan berarti yang si fasilitas 1 ya. Jadi intinya fasilitas 1 jawabannya adalah pilih subproblem 9 pas X2-nya 22, X3-nya 4, dan Z-nya itu sebagai lower bound-nya 704. Itu profit-nya gitu. Terus berarti lanjut ke fasilitas 2. Sama aja persis caranya kayak gitu. Dicari dulu, tapi ternyata alhamdulillah yang fasilitas 2 itu udah langsung integer semua. Berarti ya udah itu kayak kita program linear kayak biasa gitu. Jadi nggak ada branch and bound kalau misalnya dia udah bulat semua gitu. Berarti jawaban untuk si fasilitas 2 itu pas X2-nya 12, X3-nya 14, nilai profit maksimumnya adalah pas Z sama dengan 644. Itu optimal solution-nya. Nah, kesimpulannya adalah kan pertanyaannya kita harus pilih yang mana nih gitu kan. Nah, karena si optimum fasilitas 1 itu tadi 704 dan si 2 ini 644, berarti lebih besar fasilitas 1. Maka karena fasilitas 1 lebih besar, berarti kita pakai produksi produk 2 dan produksi produk 3 pada fasilitas 1. Berarti yang tadi
X2-nya 22, dan X3-nya 4. Dan nilai profitnya 704. Gitu. Udah sih gitu aja dari yang nomor 2. Nomor integer yang A sama B. Ada yang mau ditanya nggak guys? Mungkin masih bingung bagian mana gitu. Kak, aku mau nanya sedikit deh. Masih agak mungkin boleh agak diulang yang itu Kak, pas yang tadi kayak menentukan yang ada yang invisible dengan ngelihat dari grafiknya gitu, masih agak bingung deh. Oh ya boleh. Maaf, tadi siapa ya? Sorry, nggak lihat namanya. Oh ya maaf, lupa nanya diri Kak, aku Kintara dari T20. Oke. Eh, Nis mau ngejelasin ulang atau gue aja? Mungkin biar kelihatan buat grafik baru kali ya, gimana Char? Boleh. Iya. Tapi Dari satu-satu gitu. gambar itu Oh, gue pakai annotate. Bentar, coba. bikin slide baru ya, bentar. Oke, silakan. Kalau enggak yang tadi aja, Char. Nggak apa-apa, Char. Cuma gue annotate aja. Kecilan nggak sih? Oh, Enggak, buat baru gini bisa nggak sih? Bisa kan ya? Coba-coba. Oh, ya udah silakan. Bentar. Oke. Kelihatan nggak? Apa kurang kelihatan? Kurang tebal. Oke. Nah. Oke. Nah, pertama kan kita di sini, pakai yang di kiri sini aja ya. Yang di sini ya guys. Yang di kiri, yang udah ada biru-birunya. Nah, itu kan udah ada nih. Kita pakai base-nya yang ini. Nah, terus dari iterasi pertama itu kita dapat tuh X3 kurang dari 6 sama X3 lebih dari 7. Berarti kita kira-kira misal di sini, ini kan 20 ya. 10. Di sini 10 ya. Berarti kita buat misal X3 kurang dari, bentar, 10. Aduh, gue susah banget deh. 10. Nah, terus berarti X3 kurang dari 6. Berarti kita buat nih. Kayak gini, tapi nggak kelihatan ya. Bentar. Berarti di bawahnya aja. Anggap aja kayak gitu ya, guys. Bentar. Nah, jadi misal X3 kurang dari 6 tuh di sini. X3 kurang lebih dari 7 di sini. Aduh, susah sekali ya. Bentar. Oke, ini aja deh. Jelek banget. Cer, lo bisa tolong gue nggak, Cer? Dari situ. Wait, ini coba ya. Bagus nggak? Susah banget. Bagus, Cer. Gue nggak bisa buat garis. Ya. Ya udah, kita boleh lah.
Nah, Yes. Iya, terlalu warna merah. Ini di sini. Terus yang di sini. atasan dikit lagi, Cer, biar ada kelihatan jeda. Nah, boleh. Oke. Nah, berarti kan untuk iterasi pertama itu kita cuma bisa hasilnya tuh di sini di X3 kurang dari 6 sama X3 lebih dari 7. Nah, ya, terus selanjutnya itu kan dari iterasi selanjutnya itu kita ada constraint lagi nih, X2 kurang dari 20 sama X2 lebih dari 21. Berarti coba Cer, bisa nggak Cer? Tolong gue. Benar. Berarti Berarti ini yang vertikal ya? yang vertikal. Oke. Ini di sini. Ya, kasih Cherish. Nah, kan di sini dia kurang yang awal kan kita punya di sini sama di sini. Ternyata tuh cuma bisa kepake tuh yang berarti yang di antara ini dong. Berarti kita bisa hapus yang nggak masuk. Ini sama ini. Nah, terus untuk iterasi selanjutnya, oke. Iya. Nah, terus untuk X3 kurang dari 5 sama X3 lebih dari 6. Bisa aja. Berarti di bawahnya lagi. Iya. Tuh. Ya, itu udah tuh. Nah, kalau X3 lebih dari 6 tuh kita nggak bisa pakai lagi. Kenapa? Karena itu tuh udah ke apa ya, Mbak? Eliminasi. Yang udah kepotong garis dari yang atas. Bentar. Bentar, gue cek lagi. Nah, kenapa akhirnya yang kanan doang? Karena X3 lebih dari 6 itu udah kepotong sama X3 lebih dari 7. Jadi kita nggak bisa pakai lagi kalau yang udah kepotong kayak gitu. Makanya kita pakainya yang X kurang. Nah, terus kalau yang X1 kurang dari 21 dan X2 kurang lebih dari 22 tuh kan ini ya masih apa ya? Masih perpotongan yang sebelumnya dan ditambah yang udah ada nih yang X2 lebih dari 22. Makanya itu bisa dipakai makanya kenapa yang X3 lebih dari 6 udah invisible karena sebelumnya dia udah ada X3 lebih dari 6 udah ada perpotongan yang X3 lebih dari 7 dan X3 lebih dari 7 ini udah apa ya, maksudnya udah ada gapnya gitu loh. Jadi nggak bisa dipakai, makanya yang bisa dipakai yang X3 kurang dari 5. Sampai situ ngerti nggak atau masih kurang ngerti? Oke Kak, udah kebayang sih tadi kayak kenapa yang 2122 bisa tapi yang 8 lebih dari 6 nggak bisa. Iya. Thank you buat Kak. Oke. Kalau misalnya pengen gampangnya kayak ini kan X3 kurang dari 6 sama X3 lebih dari 7, yang kepilih kurang dari 6 kan. Berarti itu udah fix yang maksudnya kayak X3 lebih dari 6 X3 lebih dari 6 nggak bisa dipakai lagi karena ini kan udah nggak bisa gitu loh. Tapi kenapa yang 22 bisa? Karena yang di sini dapetnya X2 lebih besar dari 21. Berarti X2 lebih besar dari 22 masih ada kemungkinan bisa gitu. Pokoknya lihat aja angkanya lebih besar sama kurang darinya gitu. Kalau misalnya bingung baca grafiknya ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Kasih ya Kak.
Sama-sama. Oke, kalau misalnya gak ada yang mau tanya lagi, boleh kali ya kita lanjut ke soal selanjutnya. Ada yang, NJ udah siap nggak J sama Yufa buat transportation? Yang lain dulu aja. Jadi boleh Rama sama Rara jelasin network dikit. Ra, mau share screen siapa, Ra? Boleh lo yang share screen. Oke. Mungkin ini mungkin tadi kata akunya nggak itu ya, nggak di cover di ujian kali ini. Cuman itu sebenarnya kalau misalkan ikutin tahun lalu tuh kalau nggak salah transport yang network volume itu bagian dari UAS juga sih. Ada di soal UAS kita juga, jadi kayak kita coba jelasin aja mungkin ya. Ini soal MST sih sebenarnya. Silakan dari mulai. Oke. Sebelumnya ini mungkin kelihatan agak nggak kelihatan. Ini soalnya kelihatan nggak ya? Oke, boleh di zoom. Thank you, Ram. Jadi di soalnya itu ini ceritanya ABCDFGH itu 8 gardu induk. Terus ada juga jaraknya dan diukur dalam kilometer. Terus disuruh tentuin minimum spanning tree-nya. Nah, untuk soal ini tuh objektifnya adalah gimana caranya kita ngebuat jalur yang hubungin semua gardunya gitu, kayak semua vertexnya kita hubungin dengan jarak seminimal mungkin gitu. Ini kan pakai Prim's algorithm, jadi emang tujuannya harus nyampe ke semua poin dengan jarak seminimal mungkin. Terus cara pengerjaannya sebenarnya simple. Yang pertama, tentuin mau mulai dari titik mana dulu. Sebenarnya kadang kalau nggak dikasih tahu di titik mana itu terserah aja, cuman karena kita tujuannya buat memperpendek jarak seminimal mungkin, jadi gue pilih di antara semua gardu ini, pertama, kira-kira yang paling pendek tuh jaraknya yang mana. Nah, ini kan yang paling pendek itu ada 100 dari D ke C. Jadi, untuk iterasi pertama itu, mulai dari D ke C dulu. Terus, tulisan di samping ini sebenarnya yang C ini tuh dari poin mana sama mana, yang D, C aja biasa. Terus kalau C aksen tuh sisa node yang belum disamperin gitu istilahnya. Sama ini MST-nya. Nah ini tuh sebenarnya terserah kalian penulisannya gimana. Cuman ini kalau misalkan tadi di soalnya dia bilang tunjukin lengkap sama urutan cara pengerjaannya, mungkin ini salah satu referensi penulisan iterasinya kayak gimana gitu. Paling izin nambahin sedikit. Boleh, di C itu intinya itu cuma a set of connected nodes sebenarnya sih. C ini represent artinya dia connected. Jadi yang udah ke connected tuh ya si nodes-nya itu si D sama C, dan C aksen yang belum ke connect gitu. Jadi mereka nanti ke depannya tuh si langkah selanjutnya tuh kalau misalkan MST ini dari C aksen ini kita cari mana sih yang paling pendek jaraknya yang berhubungan sama si connected nodes ini yang udah terconnect ini gitu sih sebenarnya. Silakan lanjut. Oke, thank you Rama. Boleh ke iterasi kedua. Nah, terus tadi yang kayak Rama udah bilang, dari yang udah connected nodes-nya, cari jarak yang paling dekat. Nah, untuk D sendiri ini kan ada beberapa pilihan ya. Dia bisa ke G, dari C, Dari C ini kan dia bisa ke F, bisa ke E, bisa ke G, atau bisa ke A, dan D pun bisa ke A atau ke G. Nah, untuk dari semua pilihan itu, yang paling pendek adalah jaraknya dari C ke B, yaitu 200. Itu yang lain kan semuanya 800, 700. Itu kan yang paling kecil C ke B. Jadi, untuk iterasi kedua, lanjutannya adalah dari C ke B. Terus, tadi yang connected nodes-nya kita tambahin tulisannya dari D ke C ke B.
Terus abis itu yang belum dikunjunginnya jadi berkurang, jadi tinggal AFGH, sama MST-nya ngelanjutin itu ini yang selanjutnya itu C ke B gitu. Boleh lanjut ke iterasi ketiga. Nah, untuk iterasi ketiga itu berarti kita punya pilihan adalah D bisa kemana aja, C bisa kemana aja, sama B tuh bisa ke arah mana aja kan. Nah, Nah, ya terus abis itu urutannya adalah habis DCB adalah kita kita mau ke connect ke node A dulu karena kebetulan node A itu cuman bisa yang paling pendek adalah A itu cuman bisa kehubungin dari DC sama B kan. Nah, yang paling pendek jaraknya ke dia adalah sebenarnya si B ini. Jadi makanya dari DCB kita ke A dulu. So, ke bawah. Untuk iterasi keempat, nah selanjutnya habis itu, sorry banget, ini kebetulan yang 3 4 kayak ketukar aturan tuh DCB. Kan 300 dulu, Ram. Enggak, jadi gini. Boleh. Izin ya, mungkin kita juga agak-agak lupa sih sini, gengs. Jadi gini, tadi kan aku udah bilang kalau misalkan dari C aksen ini kita cari nih, dari C aksen sebelumnya, yang ini kita cari ini. Ini kan ada A, E, F, G, H gitu kan. Jadi yang tersisa itu kan A, E, F, G, sama H. Kursor aku kelihatan kan ya? Misalkan udah kelihatan itu, misalkan kita mau ngambil yang A dulu nih. A itu jaraknya tuh paling dekat sama mana sih kalau misalkan berdasarkan yang udah connected gitu. Jadi makanya di iterasi ketiga, kalau kita mau ngambil yang A, ini A, berarti kan itu kan yang udah connected sebelum itu D, C, sama B kan ya. Nah itu paling dekat yang mana, jadi makanya diambil A ke B gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kalau di MST ini sebenarnya enggak kayak in order banget gitu. Jadi tergantung lagi dari C aksennya mau kalian ambil itu yang mana dulu gitu. Yang ke connect sama si DCB gitu. Kalau dari iterasi ketiga gitu. Itu sih paling. Oke, thank you Ram. Tadi udah dijelasin juga sih sama Rama sebenarnya sampai iterasi keempat, terus dari B di antara semuanya yang paling kecil tinggal ke E doang kan jaraknya 300. Jadi makanya lanjutannya habis itu dari B ke E. Oh iya, terus tadi kayak gue lupa jelasin juga di awal kalau misalkan si MST ini syaratnya sebenarnya adalah dia tuh nggak boleh ngebentuk namanya cycle gitu. Jadi intinya kalian boleh kemana aja selama dia nggak ngebentuk sebuah siklus gitu. Jadi dia nggak balik ke node yang udah pernah dikunjungin lagi, kayak gitu. Jadi kayak kalau dia balik lagi kan jadinya muter-muter ya. Gitu. Oke, boleh lanjut, Ram. Oh, ini udah aku berarti ya? Iya, udah yang kelima. Oke. Berarti lanjut, kalau misalkan dari sini kan tadi kita lihat dari sini sisanya FGH ya kalau dari iterasi keempat. Terus kita di sini mau yang ke F, kalau F tuh paling dekatnya tuh sama E kan. E kan udah terkonek tadi ya. Jadi makanya EF di sini. Mungkin lanjut ke yang ke-6. Langkah yang sama juga. Tadi yang belum nge-connect itu G sama H, terus kita mau coba cari yang G, dan G itu paling dekat itu di sini tuh pilihannya ada F, ada C, sama ada D, dan paling dekat itu adalah F. Jadi makanya diambilnya FG. Terus iterasi terakhir tinggal H doang. H itu paling pilihannya antara dari E, antara dari F, sama dari G kan. Jadi paling dekat E diambil E. Makanya jadi EH gitu. Dan ini MST, final MST-nya. Jadi tinggal kalian tulis aja value-nya berapa atau jaraknya ya kan. Terus kalian totalin deh. Itu udah hasil akhirnya itu 2000 kayak gitu. Mungkin di sini ada pertanyaan nggak?
Gimana teman-teman? Oke, udah jelas ya. Aku Oke, mungkin mau thank you. mastiin Thank you, aja Darko. tadi yang pas di di awal kan disebutin nih kayak kalau nggak ditentuin dari soal boleh dari mana aja tadi startnya kalau nggak salah. Iya, betul. Saya nggak Jadi tahu tadi sih, kalian sama Pak Amar gimana? Ini yang ngomong Kintara ya? iya benar Kak. Ya aku Gintara tadi agak bingung tadi start day-nya berarti tadi emang kayak dalam pemilihan pengerjaan ini aja dipilih D gitu ya Kak berarti. Iya, tapi Tadi kalau kalian sama Pak Amar ada itu nggak? Ada referensi gitu nggak? Kayak disuruh dari A dulu kah atau gimana gitu? Misalkan ini note-nya tulisannya 1, 2, 3, 4, mulai dari 1 gitu. Atau kan belum diajarin? Jujur kayak nggak tahu sih, mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu nggak guys? kalau tadi gue tuh mulai dari D duluan karena di sini dia nggak bilang kan harus gardu utamanya tuh yang mana gitu. Jadi istilahnya kayak kalau nggak dimulai dari nggak dispesifikin mulai dari mana, gue asumsinya karena kita mau nyari jarak yang terpendek, jadi gue ambil jaraknya yang paling pendek dulu dari D ke C itu 100 kayak gitu. Itu karena nggak dibilang harus mulai dari poin yang mana kayak gitu. Tapi mungkin kalau di soalnya, gue kayak pernah nemu soal di buku juga, misalkan dikasih tahu, ini sama kayak ngalirin listrik juga, harus dikasih tahu A tuh gardu utamanya gitu. Jadi mulainya dari A kalau kayak gitu caranya. Kayak gitu. Cuma di sini nggak dikasih tahu kan, makanya gue mulainya dari D aja dulu. Itu sih guys. Tapi sih seharusnya kalau misalkan kita mulai dari A juga, seharusnya sih bisa silang sama ya seharusnya. Nanti misalkan itu coba kalian hitung lagi deh. Kemarin tuh kalau nggak salah aku udah coba ngitung juga. Ini kita mulai dari A tuh kalau nggak salah jawabannya sama yang kita mulai dari DC gitu. Oke, kebayang Kak. Thank you banget. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Dua 250 mungkin kalau nggak ada nanya kita tutup kali ya. Yang untuk soal 1A. Lanjut ke yang lain mungkin. Oke, udah 250. Pasko nggak ada yang nanya? Oke, terima kasih semuanya. Mungkin lanjut ke yang lain ya. Aku kembaliin ke Ceris. Oke, makasih Ram, makasih Ra. Berarti kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Mungkin Zahra udah siap belum, Zah? Oke. Bentar, sama Nisa juga ya. Bentar gue share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Kelihatan. Oke. Mungkin awal-awal Nisa mau jelasin dulu apa gimana, Nis? Boleh. Jadi sebenarnya ini soal yang sama, cuma beda metode aja. Tadi kan sebelumnya minimum spanning tree. Nah, kalau ini Dijkstra, algoritma Dijkstra, bedanya apa? Kalau misalnya minimum spanning tree itu dia nggak harus mulai dari node pertama atau nggak harus mulai dari start poin 1 atau node 1. Nah, kalau Dijkstra ini kita benar-benar harus mulai dari node 1 sampai node 8. Nah, dan di sini tuh kita benar-benar harus visit semua node dan kita harus mencatat semua jalur yang possible dilewatin. Tapi tetap yang harus kita cari adalah
jarak terpendek. Nah, nanti mungkin boleh langsung dilanjut Zahra, tapi intinya itu aja guys. Jadi kalau bedanya minimum spanning tree, kita boleh mulai dari mana aja. Yang penting dia langsung dapat yang terkecil, tapi kalau ini kita harus mencoba semuanya dan mulai dari awal biar tahu jalur mana yang paling kecil jaraknya. Yap, oke. Oke, thank you, Des. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Jadi, ceritanya ini ada 8 node atau di sini disebutnya 8 kota yang jaraknya diukur dalam kilometer. Nah, di sini diminta untuk cari 3 alternatif jalur terpendek dari kota 1 sampai kota 8 tadi dengan algoritma Dijkstra ini. Nah, jadi untuk pakai algoritma ini awalnya sebenarnya ini step 1-nya bukan nggak gimana ya, mungkin lebih ke gambar ulang aja sih sebenarnya kalau pas waktu ngerjain. Nah, di step 1 ini pokoknya intinya kayak di sini kan berarti kita belum ada node yang kita visit. Jadi nanti tuh kita perlu nge-keep track node mana aja yang udah istilahnya kita datangi kayak gitu. Jadi kita sebutnya visited. Nah, nanti waktu kita udah langsung mulai masuk, jadi untuk node yang pertama atau titik pertama itu kita kasih label. Jadi semua node ini nanti bakal dikasih label. Nah, tapi untuk node yang pertama itu selalu kita kasih labelnya 0. Jadi label ini sebenarnya adalah istilahnya kayak jaraknya gitu. Jarak dari label sebelumnya atau node sebelumnya ke node tujuannya kayak gitu. Jadi kayak tadi karena dia istilahnya titik awal kan, makanya labelnya 0. Terus habis itu kita bergerak ke node yang paling dekat berhubungan sama si node sebelumnya, yaitu node 2 sama node 3. Nah, di sini node 2 jaraknya kan 1, makanya kita tulis labelnya 1, terus di node 3 itu jaraknya 2, makanya labelnya 2, kayak gitu. Nah, terus untuk node-node yang lain, kita kasih tanda infinite dulu. Tapi ini sebenarnya kayak bukan infinite, cuma gue nggak nemu itu infinite, jadi ceritanya ini infinite aja lah ya. Nah, di situ berarti dari sini kita udah, istilahnya kita udah datengin node pertama kan, makanya kita tulis visitednya 1 pertama. Nah, terus habis itu kita lanjut gerak lagi ke node-node selanjutnya gitu. Jadi tadi setelah kita udah ngitung yang kasih label yang 2 sama 3, kita gerak ke node selanjutnya yang berhubungan langsung sama si 2 dan 3 ini, yaitu 4 sama 5 ini kan. Nah, di sini baru kita coba cari hitung yang terpendek sebenarnya. Jadi misalkan untuk keempat ini dari 2, dari node yang kedua kan berarti sama dengan 1. Tadi kan dia jaraknya 1 ya, ditambah sama jarak 2 ke 4 yaitu 5. Jadi makanya 6. Kita tulis dulu aja 6. Terus habis itu nanti kita cari lagi kan. Misalkan dari 3, dari node yang 3 ke 4, ini kan berarti 2 tambah 2. Bentar. Kan berarti 2 ini tambah 2 ini kan. Jadi makanya jadinya 4. Berarti kan karena kecilan 4 daripada 6, makanya namanya dicoret, jadi kita pakai yang 4 gitu. Jadi kita selalu pakai yang paling kecil. Terus habis itu kita hitung lagi kayak misalkan dari 2 ke 3, terus ke 4, ini kan juga bisa tuh. Berarti kan nih 1 tambah 1, terus habis itu tambah 2. Ada 4 juga, berarti sama juga 4. Terus habis itu yang buat kelima juga ini kan bisa kita hitung. Misalkan dari titik 2 ke titik kelima. Berarti kan tadi ini di 2 tuh udah dapat 1, ditambah ke titik 5 ini 2. Berarti sama dengan 3, kayak gitu. Terus nanti dari 3 ke 5 ini juga sama, 2 tambah 1 yaitu 3. Jadi istilah kita cari yang paling rendah, kayak gitu sih. Nah, setelah kita udah nemuin untuk node selanjutnya gitu, kita juga bisa bikin kayak garis untuk mempermudah aja sih untuk nge-keep track. Sebenarnya kita udah nemuin jalur apa aja sih menuju yang paling kecil gitu, jalur mana aja yang udah kecil kayak critical path-nya. Nah itu tadi kan berarti untuk awal-awal tuh pasti kita masih ngebuka untuk dua-duanya kan, walaupun emang di sini paling kecil tuh 1 sebenarnya, tapi kan karena kita belum tahu nih akhirnya tuh bakal lebih kecil dari yang 3 ini atau dari yang 2 ini, atau dua-dua itu bisa menuju path yang paling kecil. Jadi makanya kita bikin garisnya tetap masih bisa dua-duanya
Jadi kayak dari 1 ke 2, 1 ke 3, terus habis itu 2 ke 3, itu udah aman. Nah, di sini visited-nya berarti kita udah melihat dari note 1, note 2, sama note 3. Nanti kita lanjut kayak gitu terus sampai kita selesai ke yang terakhir kayak gitu. Jadi tadi habis dari yang 5 sama 4, kita lanjut yang paling dekat sama 5 sama 4, setelahnya tuh 6 sama 7 kan. Ya udah, jadi tinggal dihitung deh. Kayak tadi kan berarti di 4 ini sampai ke 4 yang paling kecil tuh 4 labelnya. Nah ya udah, berarti misalkan kita pengen cari dari 4 ke 7. Nah 4 ke 7 itu kan berarti 4 tambah 8 gitu kan. Berarti sama dengan, oh sorry ini salah nih, harusnya 12 kayak gitu. Terus habis itu nanti dari 4 ke 6. Tadi kan ini sini 4, terus jarak dari 4 ke 6 tuh 6, berarti total 10. Terus habis itu nanti dari 5 kita juga bisa tahu ke 6 atau ke 7-nya. Yaitu misalkan ke 6-nya itu sama dengan 3 tambah 3 yaitu 6. Terus sebenarnya dari 3 ke 6 juga bisa kan. Jadi tadi 3 ke 6 itu berarti 2 tambah 4 sama 6 juga. Kayak gitu. Jadi intinya kita coba ngitung dulu, kasih label dulu semua note-nya, mana yang paling kecil, kita pilih kayak gitu. Terus habis itu ini udah kebikin juga, kita lanjut berarti untuk ke yang ke-8, ke note yang terakhir. Yaudah, jadi tadi dari 6 sama 7, yang paling kecil kan dari 6 tuh 6 ya labelnya. Label yang kita pakai tuh 6. Terus dari 7 yang label kita pakai 10. Nah, berarti kalau kita tambahin pasti yang paling kecil dari 6 dong. 6 tambah 2, berarti dia paling kecilnya tuh 8 untuk di note 8. Udah, jadi terakhir banget, step terakhirnya tinggal dirapin aja. Sebenarnya ini lebih ke ngerapin aja sih. Kayak, jadi intinya yang labelnya yang benar tuh yang mana. Jadi buat note 1 labelnya 0, note 2 labelnya 1, note 3 tuh 2, segala macam. Terus habis itu tadi kan sambil digaris-garisin juga kan sebenarnya mana aja yang menuju yang paling kecil gitu. Kayak tadi misalkan tadi kan kita baru sampai 3 sama 2, terus nanti di step selanjutnya tuh pas kita udah ngitung buat 6 sama 7, kita bisa nentuin yang paling kecilnya tuh berarti 5 atau 4 gitu kan. Nah, karena paling kecil tuh ke-5, jadi kita bisa gambar garis jalur mana yang menuju ke yang paling kecil, yaitu ke-5 kayak gitu. Sebenarnya ini buat mempermudah aja sih selama pembuatannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau dibikin garisnya tuh di akhir, pas yang udah kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi intinya, jadi nanti ya kayak pas waktu sambil kalian gambar kayak gini, endingnya udah kebentuk garisnya gitu, kalian tinggal nge-list down aja kayak not-not mana aja yang lewatin jalur-jalur paling kecil kayak gitu. Jadi kayak berarti kan dari sini kita bisa dapat ada 5 path kan sebenarnya. Jadi dari 1 ke 3 ke misalnya 1 ke 2, misalnya dari 2 ya, 1 ke 2 ke 3 ke 5 ke 6 ke 8, itu totalnya juga tetap 8 km. Terus nanti dari 1 ke 2 ke 5 ke 6 ke 8 itu juga bisa. Terus 1 2 3 6 8 atau 1 3 6 8 atau 1 3 5 6 8, itu adalah jalur-jalur paling pendek kayak gitu, shortest path ya gitu. Tadi kan sebenarnya disuruh 3 ya, tapi intinya di soalnya sebenarnya ada 5 jalur terpendek gitu. Dengan panjang jalur terpendeknya itu total 8 km, yaitu yang di akhir, label terakhir gitu. Gitu sih kalau untuk contoh soal yang menggunakan algoritma Dijkstra ini, sebenarnya cukup simple. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Mungkin gue mau nambahin dikit kali ya. Kalau misalnya tadi kan minimum spanning tree tuh semua node harus terhubung. Nah kalau misalnya Dijkstra ini tuh nggak harus semua terhubung. Yang penting jalur mana kita nemu jalur yang paling pendek gitu. Makanya di sini 4 sama 7 kan nggak masuk, tuh nggak apa-apa. Iya, betul. Oke. Mungkin perlu ditunggu nggak ya? Atau mungkin kalau udah jelas,
bisa lanjut sih. Gimana? Mungkin Cherish lanjut ke soal selanjutnya atau kita tunggu dulu? Lanjut aja deh, kayak nggak ada yang mau nanya. Oke, thank you guys. Ntar kalau mau nanya, chat aja di Zoom. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ya, yang transportation. Oke, thank you, J. Oke. Ya, mungkin gue langsung aja lanjutin ke yang bagian paling terakhir, transportation problem. Dan mungkin sekelas dulu ya, biar kayak recall lagi, kayak transportation problem itu apa. Intinya transportation problem tuh goalnya tuh buat minimumin cost, dimana biasanya soalnya tipenya itu ada suatu supply location atau origin gitu, terus dia ada cost-cost tertentu, misalnya dari supply satu ke demand location A itu cost-nya segini, terus dan seterusnya itu ada cost-cost-nya sendiri. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan yang ada, kita pengen minimumin cost-nya gitu deh. Nah, terus kalau secara sederhana, transportation problem tuh kurang lebih kayak kebagi dua. Kalau secara sederhananya, kayak ada yang balance sama yang unbalance. Kalau yang balance transportation problem tuh kayak demand-nya udah sama kayak supply-nya. Sementara kalau unbalance transportation problem, yang ini itu kayak masih belum balance kan. Nah, kalau dalam transportation problem ini sayangnya kita harus kayak melakukan tweak dulu sedikit supaya pada akhirnya kita bisa mencapai ini. Nah, caranya gimana? Kalau buat misalnya demand yang lebih dari supply, pertama kita tambahin dummy row-nya dulu. Jadi kayak nanti kan ada, ntar kita bakal lihat ada kayak tabel-tabel. Jadi kayak kita bakal nambahin row kalau misalnya demand exceed supply. Kenapa? Supaya pada akhirnya supply-nya tuh bisa imbang sama demand-nya. Dan karena ini sebenarnya cuma dummy, kita nanti juga harus assign cost-nya 0, dan juga kita jumlah supply yang ada di sini tuh nanti kita bisa dapetin dari selisih dari demand, kelebihan demand dari supply-nya, which is demand kurang supply. Hal yang sama berlaku buat si demand kalau kurang dari supply, di mana kita bakal tambahin dummy column, terus cost-nya zero juga, dan nilai demand-nya tuh didapat dari supply kurang demand. Mungkin kita langsung masuk ke contoh soalnya aja dulu. Di sini ceritanya ada Enerco, kayak perusahaan macam PLN mungkin ya. Terus dia punya power plant yang kapasitasnya 25, 40, dan 30 juta kWh, di mana dia supply listrik ke 3 kota dengan maksimum electricity demand-nya buat tiap kota tuh 36, 42, dan 30. Nah, yang tadi gue bilang di sini, kalau di sini ada tabel, di mana tabelnya tuh merepresentasikan distribution cost dari tiap plan ke tiap city. Jadi kayak ini plan di sini ada 600 misalnya. 600 itu apa? Kalau gue biasanya bacanya kayak gini. Kayak 600 tuh kayak cost distribusi dari plan 1 ke demand center 1, ke city 1. Kalau misalnya yang 700 berarti ongkos distribusi cost dari plan 1 ke city 2, dan begitu seterusnya. Nah, terus lanjut, di sini ada beberapa keterangan lagi dari soalnya, di mana kalau misalnya supply-nya nggak bisa fulfill demand, ini sebenarnya ngasih clue kalau misalnya ini unbalanced problem. Enerco ini bisa purchase electricity sebesar $1.000 per juta kWh dari luar. Ini maksudnya dia bisa beli dari luar gitu. Dan tapi ada tapinya, di sini outsource-nya tuh nggak bisa supply ke kota ketiga karena alasan tertentu. Dan soalnya tuh apa? Dia pengen tahu gimana sih bentukan soal ini kalau ditranslasiin ke transportation problem. Maksudnya di mathematical model sama parameter table-nya. Terus yang B, dia suruh kita buat bikin cari initial basic feasible solution pakai Vogel's method. Kalau misalnya itu kan ada kayak beberapa cara ya, kayak ada beberapa cara buat cari BFS. Cuma biasa sih yang favorit dulu
dosen tuh biasa nyuruhnya yang Vogels method, soalnya kayak yang paling challenging dibanding yang lain. Terus kayak ya tuh. Dan yang C tuh ini sebenarnya kayak agak mirip sama itu sih, kayak materi sebelum tes. Jadi kayak disuruh pakai transportation simplest method buat determine optimal distribution plan dan cost buat energy-nya. Nah, kurang lebih itu. Pertama-tama kalau kita dapat soal ini sebenarnya gampangnya kayak kita jumlahin dulu demand-nya berapa. Demand-nya yang kayak di sini nih, 36, 42, 30 kita tambahin jadi 108. Sementara kalau total supply-nya itu 25 tambah 40 tambah 30, pada akhirnya kita bakal dapat 95. Karena di sini demand tidak sama dengan supply, 108 tidak sama dengan 95, berarti ada unbalance kan, di mana di sini kondisinya supply kurang dari demand nih. Jadi kondisinya kayak yang ada di sini, supply kurang dari demand. Terus berarti kita harus bikin apa yang gue tulis di sini, kayak at the zero, weight cost zero, dan supply-nya sebesar itu. Coba kita balik bentar. Nah, pertama-tama kita coba lihat dulu ke tabelnya. Ini tabelnya sebenarnya tinggal salin persis sih. Kalian cuma di sini di kolom 1, kalian tulis plan 1 sampai 3, terus ditambah dummy row juga, dummy ininya. Dan kalau yang ini ikutin juga CT 1 sampai 3. Terus kalau buat code cell yang ini ikutin persis saja kayak yang ada di tabel ini, karena emang kayak mereka persis sama. Terus jangan lupa di paling bawah dan di paling kanan tambahin supply dan demand. Terus jangan salah juga kalau di sini tuh supply bukan demand. Jadi kayak ini kita tulis angka supply-nya, di mana ini ada 25, terus ini 40, terus 30. Nah, buat si dummy row-nya supply-nya berapa? Kayak yang tadi udah dibilang, berarti ininya tuh merupakan hasil dari ini 108 kurang 95. Jadi kayak 13 kan. Karena ke balance-nya 13 kita tulis ulang itu. Tulisnya 13. Gitu. Dan begitu juga buat si dummy-nya, buat demand-nya, sorry. Ini demand-nya kan tadi udah tahu 36, 40, 30, kita terus aja langsung. Dan buat si dummy-nya, kenapa ini 1000, kenapa ini M? Karena dibilang kalau misalnya si ini nggak bisa menuhin demand, dia bisa outsourcing, dia bisa beli dari luar. Kita tambahin aja 1000 di sini, kayak cost-nya. Dengan di sini si 3 M-nya. Kita kasih tanda M. Kenapa kita kasih tanda M? Karena di sini di soal dikasih tahu kalau misalnya electricity-nya nggak bisa outsource, electricity-nya nggak bisa supply ke situ juga. Jadi kayak kita masukin M, di mana itu artinya kayak bilangan yang besar sekali kalau kata Pak Ahmad. Jadi biar pada akhirnya kita nggak bakal milih itu juga gitu karena nggak bisa. Nah, buat parameter table-nya kurang lebih kayak gini. Dan kita lanjut sedikit, kalau parameter table-nya udah, kita tinggal mathematical model. Di sini sebenarnya buat mathematical modelnya udah pasti belum pasti. Di sini kita minimize karena kita pengen minimize distribution cost. Terus kita tulis saja di sini kan ongkosnya 600 X11, terus di sini 700 X12 dan lain. Pokoknya ditulis aja deh seterusnya. Biasa sih kalau gue nulisnya kayak dari kiri ke kanan gitu, dari sini ke sini biar rapih aja sih. Sama ntar kalau dosennya pas ngoreksi lebih gampang dilihat. Terus di sini X11, X12, X13 itu apa? Simpelnya sih kalau X11 gue pakai ini sih, kayak format XIJ, di mana I itu ada XIJ itu adalah number of units yang didistribusikan dari plan I ke CTJ. Jadi I itu plan, black bat ya. J itu city. Jadi kayak notasinya biasanya pakai gini sih, XIJ.
pokoknya number of units yang didistribusikan dari plan I ke city J. Nah, terus kalau misalnya ininya udah ditulis ulang semua buat jadi fungsi tujuan, constraint-nya itu apa? Constraint-nya sebenarnya kita tinggal ini sih, kayak kita kan ada 2 jenis constraint ya, sederhananya. Kita tinggal tulis ulang, di mana kalau buat supply itu constraint-nya 600 tambah 400 tambah 700 tambah 400 kurang dari 25 dan seterusnya. Yang dummy juga jangan lupa ditulis. Terus kalau buat yang demand constraint, kita tulis secara ini atas ke bawah 600 tambah 320. Maksudnya X11 tambah X21 tambah X31 tambah X41 lebih dari 3. Itu buat demand constraint-nya. Dan kurang lebih gitu aja sih. Kalau buat itunya tandanya tahu dari mana? Sebenarnya gue taunya dari ini sih, dari salah satu buku gitu. Kayak kalau buat supply itu biasanya general rules-nya tuh XIJ kurang dari XI. Terus kalau buat demand, buat ngejamin kalau misalnya apa yang kita itu satisfy demand yang diminta, kita pakai lebih besar sama dengan. Mungkin kurang lebih segitu buat yang ini. Kita lanjut ke bagian 1B dulu kali ya. Yuka, ya aman belum? Halo, masuk gak? Masuk. Boleh di next J frame-nya. Yang Satu lagi. Oke. Yang agak rapi ya. Udah. Jadi kan tadi udah dijelasin sama NJ kalau tentang Vogel itu apa. Nah, kayak Vogel itu tuh kayak least cost method dan northwest corner. Cuma kalau kata Pak Farizal kemarin itu tuh Vogel method ini tuh salah satu metode yang paling optimal untuk cari biaya paling minimum di antara ketiga metode yang lainnya. Nah, gimana sebenarnya cara buat metode Vogel? Pertama itu kita bentar, berarti gue kalau ini nggak kelihatan ya? Kalau gue mau itu, mungkin gue aja kali yang share screen ya? Oh, sabi. Bentar. Sorry. Jadi pertama itu tuh kita cari dulu nilai cost paling minimum di masing-masing baris dan juga masing-masing kolom. Let's say kita baris 1 dulu. Baris 1 itu paling minimum itu adalah 400 di antara 400, 900, dan 700. Nah, lalu kalau kita udah ketemu cost paling minimum, kita cari cost terbesar kedua setelah yang minimum. Nah, yang mana itu adalah 600 kalau di baris 1. Nah, oleh karena itu kita kurangin dari baris 1 dari yang cost minimum terbesar kedua dengan cost minimum, yaitu jadi 600 kurang 400 dapatnya 200. Nah, itu sama juga ke masing-masing baris. Kayak dari sini kan dapat paling minimum itu 300. Nah, terus habis itu dikurangin sama 320. Nah, habis itu dapat 20. Begitu pula di sini 450, 480 dikurangin 450. Dapat 30. Nah, di sini 1000 dikurangin 1000 karena M itu tuh angka positif yang jumlahnya besar banget. Nah, udah dapat buat semua baris, terus kita juga ke semua kolom. Nah, dari semua kolom, buat kolom 1, itu tuh paling kecil 320. 320 paling kecil kedua itu 500. Jadi 500 kurang 320 dapat 180. Lalu buat kolom 2 juga kayak gitu, 480 dikurangin 300, dapat 180. Nah, buat kolom 3 juga sama, 350 dikurangin sama 400, dapatnya 50. Nah, setelah kita udah dapat nih penalti. Jadi ini tuh namanya penalti antara selisih antara minimum cost sama minimum cost kedua. Itu namanya penalti. Setelah kita udah dapat penalti dari masing-masing kolom dan masing-masing baris, kita cari mana penalti yang paling besar. Nah, di sini kasusnya itu penalti yang paling besar adalah si 200 ini buat di baris 1. Nah, jadi kita cek dari baris 1 mana yang biayanya paling kecil. Dapat biaya paling kecil itu ada di yang ketiga, baris 1 kolom 3 yaitu 400. Nah, baru kita masukin angkanya kebutuhannya berapa. Nah, di yang kolom 3 ini dia butuh demand-nya itu 30. Nah, tapi supply yang ada di baris 1 itu cuma 25. Jadi kita langsung masukin semua 25 di sini. Nah, jadi di sini otomatis kita udah tutup ininya, tutup
apa namanya, tutup buat baris 1 udah nggak bisa karena supply-nya udah nggak ada lagi. Jadi di sini kita blacklist. Semacam itu. Nah, lalu lanjut lagi kalau udah baris 1 udah 1 kan udah ketemu 1, kita lanjut ulang cara yang sama kayak tadi lagi. Kita cari minimum cost-nya lagi. Minimum cost dari masing-masing baris terus dikurang sama minimum cost kedua. Nah, di sini dapat tetap 20, di sini udah nggak ada, udah strip. Yang kedua tetap 20. Anjir gede banget. 20. Yang ketiga tetap 30 karena dia nggak berubah. Dan di sini 0 karena dia juga nggak berubah. Nah, buat baris 2 dia tetap 180 juga. Buat kolom 1, sorry, maksudnya buat kolom 2 dia juga tetap 180. Ini lama banget ya kalau kayak gini ya. Nah, terus buat di sini ini tuh yang 400-nya udah nggak dihitung. Jadi dia antara 350 dikurang 450 sama M. Jadi 350 kan paling kecil. Jadi 450 dikurang 350 dapatnya 100. Nah, dari sini kita kan dapat yang paling besar itu tuh ada di 100, ada dua nih, ada dua penalti yang terbesar yaitu 180 sama 180 di kolom 1 dan kolom 2. Nah, buat tentuin mana yang bakal kita pilih dari cost yang paling kecil di antara dua kolom ini. Dan didapatin kalau kolom paling kecil itu tuh ada di kolom 2. Jadi kita pilih yang kolom 2. Nah, kolom 2 itu dia butuhnya 42, tapi dia supply-nya ada 30. Jadi kita masukin di sini 30. Nah, ini coret sisa 12. Ini habis. Nah, begitu pula buat yang kolom 3. Yang iterasi ketiga. Iterasi ketiga ini tetap minus. Nah, ini kan berarti sisa 320 sama 350. Enggak, sorry, ini udah habis. Sorry. Ini udah habis. Kita blacklist dulu. Ini udah habis, kita blacklist. Ini juga udah nggak ada. Nah, di sini dia tetap 30 karena 480 kurang 50. Astaga, susah banget. Ini juga tetap 0 karena 1000 kurang 1000. Nah, di sini dia yang 320 udah nggak dihitung, jadi dia 1000 dikurang 500. Jadi sisa 500. Astaga, ribet. Nah, di sini dia juga 300-nya udah nggak dihitung, jadi 1000 dikurang 480, yaitu adalah 520. Nah, di sini dia kan udah nggak ada sisa M sama 450. Jadi dia, karena M itu bilangan positif yang nilainya besar banget, jadi M dikurang 450. Gimana caranya ini? Nah, udah. Nah, dari sini kita udah dapat penalti-penaltinya. Nah, dari sini kita dapat kalau penalti terbesar itu tuh ada di sini, di kolom ketiga, karena M dikurang 450 itu tuh hasilnya angka positif yang besar banget, karena M itu angka positif yang besar banget, istilahnya mirip kayak infinity. Di antara semuanya kan paling besar dia. Nah, jadi kita fokusnya di kolom ketiga. Nah, di kolom ketiga ini kita lihat mana yang cost-nya paling kecil. Cost-nya paling kecil ada di kolom 3 baris 3 si 450. Nah, 450 ini tadi butuhnya 5 dan di sini ada demand-nya 40. Jadi udah di sini kita taruh 5. 5, di sini sisa 35. Oke. Nah, terus berarti di sini udah nggak bisa lagi. Wait ya. Di sini udah nggak bisa. Nah, lanjut kita ke iterasi selanjutnya. Iterasi keempat. Di sini tetap mina, tetap strip. Di sini juga tetap strip. Nah, di sini sisa 20. Karena yang 450-nya udah nggak dihitung. Terus di sini juga 1000 kurang 1000. Karena M-nya juga udah nggak dihitung. Yes. Terus habis itu di sini kita lanjut lagi. Dia 100 kurang 500. Dia 1000 kurang 500, 5000. Di sini dia 520. Itu saja guys ya. Nah, di sini dapat paling besar itu tuh penalti terbesar ada di kolom kedua, yaitu 520.
Nah, dari kolom kedua ini kita lihat mana yang cost-nya paling kecil, dan cost paling kecil itu tuh ada di 480. Nah, dia ada demand butuhnya 12. Nah, ada sisa 35. Ya udah di sini kita masukin 12. Dan di sini sisa berapa tuh? 23. Oke, nah di sini udah habis. Nah, berarti di sini udah nggak dibutuhin lagi. Nah, ini kan ada sisa 23. Nah, jadi sisanya masuk ke sini. Gitu, guys. Bentar. Kok ini gini ya? 4256. Sorry. Salah. Nah, ini kan ada sisa dua sel yang belum kan. Nah, di sini ada di yang supply 3 tuh masih ada sisa 23 supply, dan supply yang dummy itu masih ada sisa 13. Dan karena emang sisa dua sel ini jadi kita masukin. Jadi di sini 23, dan di sini juga 13. Nah, jadi dari hasil Vogelnya itu didapetin ada di X13-nya itu 25, terus ada di X22-nya 30, lalu ada di X31-nya 23, X32-nya 12, dan X335, lalu di X-dummy 1-nya 13 gitu. Dari sini ada yang pengen nanya buat yang apa, Vogel? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin dulu aja kali ya. Kita lanjut ke sini. Nah, di sini dapetin kan. Nah, tadi kan udah dapat dari yang Vogel itu. Nah, terus habis itu di sini kita transportation problemnya buat nemu yang cost-nya itu. Nah, dengan asumsi ini kita bagi dua lagi, U1 dan V1. U itu tuh buat baris, dan V itu buat kolom. Nah, U1 itu tuh kita asumsinya itu 0 jumlahnya. Nah, di sini kita lihatnya yang bisa dihitung itu tuh, jadi ada rumusnya itu U1 tambah VJ sama dengan CIJ. Jadi, UI tambah VJ sama dengan CIJ, sorry. Nah, jadi kita tuh cari yang emang udah ada isinya hasil dari tadinya dulu, yang kayak tadi 25 gitu. Nah, di sini kan tadi udah dapat U1 dan dia itu adanya di V3. Nah, ya udah jadi U1 tambah V3 sama dengan 400. Nah, kita kan tadi dapat U1-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi dapat V3 sama dengan 400 dikurang 0 gitu. Jadi V3-nya 400. Nah, udah dapat V3 kan. Udah dapat V3, kita cari kita pindah ke yang ada V3 lagi, dan di situ tuh yang ada cuma di sini di X33. Nah, jadi tadi U3 ditambah V3 sama dengan 450. Nah, kita kan tadi udah dapat nih V3-nya berapa. Nah, jadi kita langsung masukin ke sini. Jadi U3 tambah V3 sama 450, U3 sama dengan 450 dikurangin 400. 400 itu yang tadi, yang V3. Nah, jadi U3 dapat 50. Nah, udah dapat U3, kita bisa pindah ke yang nyari V2 atau V1. Sama rumusnya kayak tadi, X32 sama dengan U3 tambah V2 sama dengan 480. Nah, U3 tambah V2 sama dengan 480, V2-nya kan yang kita cari, jadi 480 dikurang 50, 50-nya si U3, jadi dapat V2 sama dengan 430. Nah, lalu habis itu kita cari V1, X31 sama dengan U3 tambah V1 sama dengan 500. Ya udah, jadi V1 sama dengan 500 dikurang si V3, U3 si 50 itu, jadi dapat V1-nya itu 450. Nah, kalau udah dapat itu, kan udah dapat nih, tinggal kita pindah yang 4 ini. Nah, U4 tambah V1 sama dengan 1000. Nah, jadi U4 sama dengan 1000 dikurang 450. Jadi U4 itu sama dengan 550. Pun begitu dengan untuk nyari si udah U4 udah dapat. Oke. Nah, kalau udah dapat ini, kita langsung pindah ke buat ngitung si non-basic variable-nya. Non-basic variable itu tuh yang nggak ada isinya tadi, yang nggak ada demand dan nggak ada supply-nya, yang kosong-kosong kayak gini gitu, itu yang kosong-kosong, itu namanya non-basic variable. Itu rumusnya UI tambah VJ sama dengan dikurang VIJ.
Kalau misalkan dia ada, ini itu buat nyari apakah modelnya itu tuh udah optimal atau belum. Nah, kalau misalkan dia udah optimal, itu tuh berarti si non-basic variable-nya ini tuh nggak ada yang positif. Tapi kalau dia emang belum optimal, ada yang positif berarti. Nah, udah pertama kita W11 dulu yang di sini. Sama U1 tambah V1 dikurang C11. Dapat 0 ditambah 450 dikurang 600 sama dengan minus 150. Dan ini masih negatif. Terus W12 pindah. 0 ditambah 430 dikurang 700 dapat minus 270. Lalu kita pindah ke W12. W12. Tetap 0 tambah 430 dikurang 700. Dapatnya minus 270. Dapat terus lanjut ke W21. W21 ini. Sorry. Nah, terus habis itu lanjut ke W23 yang minus 130 ditambah 450 dikurang 320 dapat 0. Lalu lanjut ke W42 550 dikurang 430 dikurang 1000 dapat minus 20. Dan yang terakhir W43 550 tambah 400 min M sama dengan minus M ditambah 950. Nah, ini pun negatif karena M-nya itu angka positif yang nilainya besar banget. Gitu. Nah, karena di sini semuanya nilainya negatif, jadi udah dapat kalau ternyata hasilnya itu tuh hasil paling optimal. Jadi kita bisa langsung hitung yang minus Z ya, yang minimize Z tadi. Jadi langsung dikali aja 400 dikali 25 ditambah 500 kali 23 ditambah 480 kali 2 tambah 450 kali 5 tambah 1000 kali 13. Didapat hasilnya tuh 49.710. Oke. Sekian. Ada ini? Guys, ada yang pengen ditanyain nggak? Mungkin kita balikin ke Cerik saja dulu kali ya. Oke. Paling sedikit remark saja sih. Kayak kalau misalnya tadi kalian pengen ngegali lagi apa yang tadi kita jelasin, sebenarnya kayak di internet banyak tools sama kalkulator gitu kan. Sebenarnya kalau yang kita jelasin tuh, kalau kalian pengen lihat step by step-nya dengan penulisan mungkin yang lebih jelas gitu, kayak kalau kalian pengen belajar dari kalkulator itu juga sebenarnya nggak apa-apa sih, kayak buat ngertiin step-stepsnya, asalkan ya digunakan dengan bijak aja. Paling kayak banyak kok tools yang bisa berguna ya, paling berguna di sini. Thank you. Ada yang mau nanya mungkin terkait transportation model? Sebelum udahan, soalnya dari kita udah sih itu aja. Oke, kayaknya udah pada ngerti. Tapi kalau misalnya nanti emang ada pertanyaan, boleh reach out kita. Kalau misalnya kita bisa jawab, nanti kita jawab pastinya. PC aja gitu. Mungkin dari kita itu aja sih. Aku balikin ke Akpro ya, Aldit atau Vanessa. Thank you. Oke, makasih Kak. Oke, karena materinya udah selesai dan udah nggak ada yang mau nanya juga, jadi mungkin asisnya kita udahin sampai di sini dulu. Makasih banyak sekali lagi buat Kak Kasems yang udah ngajarin kita tadi, dan makasih juga nih buat teman-teman yang udah datang. Semoga yang tadi udah diajarin bisa ngebantu kita besok ya, dan semoga bisa dapat hasil yang terbaik. Oh ya, sama mau ngingetin juga buat jangan lupa isi QC sama absen yang linknya ada di kolom chat. Mungkin dari teman-teman aku lainnya boleh ngirim linknya. Oke, bentar. Ini link absen sama QC-nya boleh diisi. Nah, mungkin sekian dulu ASIS hari ini. Sekali lagi makasih banyak buat kakak dan teman-teman yang udah datang. Oke, udah boleh leave.